Dalam ilmu primbon Jawa, kelahiran seseorang bukan sekadar tanggal, tetapi sebuah penanda kosmis yang membawa jejak takdir. Weton Pahing, dengan Neptu bernilai 9, adalah weton yang diyakini membawa tenaga rezeki paling besar di antara banyak weton lainnya. Orang-orang tua di Jawa dulu selalu bilang, yen pahing wis mlaku, rezeki mesti melu. Artinya, ketika orang pahing bergerak, keberuntungan akan mengikuti. Energi pahing ibarat cahaya panas yang menyala sejak hari pertama mereka muncul ke dunia. Dalam babat-babat kuno, bayi yang lahir berweton pahing digambarkan membawa garis cahaya tipis yang membentang ke arah timur, simbol kemakmuran dan kelimpahan. Cahaya itu bukan yang bisa dilihat dengan mata, tetapi terasa melalui perjalanan hidup mereka. Entah bagaimana caranya, banyak hal dalam hidup orang pahing selalu bergerak ke arah pertumbuhan, sedikit demi sedikit, naik terus, tidak pernah benar-benar turun atau berhenti. Pahing juga dikenal sebagai weton yang membawa energi pemecah jalan. Mereka tidak suka terjebak dalam keadaan sulit. Bila hidup terasa buntu, mereka akan menemukan celah. Celah itulah yang kemudian berubah menjadi peluang besar. Mereka terlahir dengan intuisi kuat untuk membaca arah hidup, seolah memiliki kompas batin yang menuntun mereka ke sumber rezeki. Dalam tradisi masyarakat Jawa, orang pahing sering dianggap punya penarik tuah. Bukan hanya menarik uang, tapi juga menarik perhatian, kepercayaan, dan dukungan dari orang-orang hebat. Di setiap lingkungan, biasanya ada satu pahing yang menjadi pusat energi. Mereka mungkin bukan yang paling kaya saat itu, tetapi getaran hidupnya terasa berbeda. Sifat keras kepala dan daya tahan mental yang kuat membuat mereka sulit dikalahkan oleh keadaan. Konon, energi rezeki orang pahing berawal dari kekuatan tekad mereka. Sekali memutuskan sesuatu, mereka jarang mundur. Mereka bukan tipe yang gampang menyerah atau mudah patah hati. Mereka menatap tujuan dengan cara yang membuat semesta seakan ikut bergerak membuka jalan. Walaupun begitu, energi pahing tidak selalu langsung terlihat sejak kecil. Ada pahing yang hidupnya sederhana, bahkan penuh perjuangan. Namun dalam primbon, perjuangan itu bukan tanda buruk, justru itu adalah proses pemurnian tuah. Semakin berat tantangan yang mereka lewati, semakin kuat pula energi yang mereka bawa ketika dewasa. Banyak orang pahing yang baru menemukan puncak rezeki setelah melewati fase sulit di masa mudanya. Inilah alasan mengapa pahing disebut sebagai weton sing digayuh rezekine, ora digolek. Mereka tidak mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar mereka. Energi ini mengalir terus, tahan terhadap rintangan, dan semakin kuat seiring bertambahnya usia. Orang pahing membawa getaran hidup yang berbeda. Jangankan orang tua Jawa yang peka batinnya, bahkan orang biasa pun sering bisa merasakan aura kuat dari seorang pahing. Energi mereka aktif, bergerak, dan sulit ditekan. Dalam primbon, tanda-tanda rezeki deras seseorang tidak hanya terlihat dari kehidupan nyata, tetapi juga dari fisik, gestur, dan sikap bawaan sejak lahir. Pahing adalah contoh paling jelas tentang itu. Salah satu tanda paling khas adalah cara berjalan mereka. Orang pahing tidak pernah berjalan pelan tanpa tujuan. Langkahnya tegap, cepat, dan penuh arah. Dalam ilmu titen Jawa, langkah seperti itu menunjukkan bahwa orang tersebut membawa aliran rezeki yang mendorong dari belakang. Mereka bukan tipe yang banyak diam. Hidup mereka selalu bergerak mencari perubahan yang lebih baik. Tatapan mata orang pahing pun memiliki karakter unik. Mata mereka sering tampak terang, tegas, dan hidup. Bahkan saat mereka tidak berbicara pun, tatapan mereka memberi kesan kuat. Mata seperti itu adalah tanda api batin yang menyala. Api yang dalam primbon disebut sebagai geni rezeki, yakni semangat yang membuat seseorang sulit hidup dalam kekurangan karena selalu terdorong untuk memperbaiki nasib. Tangan orang pahing juga sering menjadi ciri kuat. Banyak pahing yang memiliki garis tangan tegas dan memanjang, tanda rezeki yang lebar dan stabil. Garis rezeki yang panjang dan jelas menandakan kemampuan seseorang untuk mengelola keberuntungan dengan baik,
serta kemampuan menarik peluang tanpa harus terlalu memaksakan diri. Di banyak tradisi Jawa, tangan seperti itu dianggap sebagai pertanda orang yang dipilih untuk memegang amanah besar dalam hidupnya. Selain itu, orang Pahing biasanya membawa auranya sendiri. Mereka mudah disukai atasan, dihormati teman, atau dipercaya orang yang baru ditemuinya. Ini bukan karena mereka selalu tampil sempurna, tetapi karena energi mereka memancarkan wibawa. Orang Pahing ibarat memiliki magnet yang membuat orang lain merasa ingin membantu, mendukung, atau bahkan membuka jalan untuk mereka. Tanda lainnya adalah sering dapat keberuntungan tanpa disengaja. Misalnya, mendapat peluang kerja tanpa melamar, mendapat proyek dari orang yang tiba-tiba ingat, sering menang undian kecil. Ada saja orang yang mempermudah urusannya. Ini adalah pola yang sangat umum terjadi pada Pahing. Bukan kebetulan, melainkan efek dari derasnya energi rezeki mereka. Namun yang menarik, orang Pahing tidak sombong dengan keberuntungan itu. Mereka justru tetap bekerja keras, seolah mereka tidak punya apa-apa. Gabungan antara kerja keras dan keberuntungan inilah yang membuat rezeki mereka seperti tidak pernah berhenti mengalir. Pahing juga dikenal mampu bertahan di situasi sulit. Saat orang lain mudah goyah, orang Pahing justru menemukan jalan untuk bertahan. Karena daya tahan itulah rezeki mereka jarang mandek. Mereka ibarat air yang mencari celah, selalu menemukan jalan, betapapun sempitnya. Semua tanda ini bukan hanya mistis, tetapi juga terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pahing memang weton yang dilahirkan dengan tuah besar, dan tanda-tanda rezeki itu melekat kuat dalam diri mereka sejak awal kehidupan. Dalam primbon Jawa, watak seseorang adalah fondasi dari perjalanan hidupnya. Energi kelahiran memang memberi dorongan, tetapi wataklah yang menentukan apakah seseorang mampu membuka pintu rezekinya atau tidak. Pada weton Pahing, primbon menggambarkan mereka sebagai pribadi yang membawa perpaduan energi langka, keras, visioner, tegas, dan tahan banting, namun tetap punya sisi halus yang membuatnya mampu menjalin hubungan dengan banyak orang. Kombinasi inilah yang membuat orang Pahing sangat mudah menjadi kaya. Salah satu watak paling khas adalah kemauan kuat yang sulit digoyahkan. Orang Pahing bukan tipe yang bisa disuruh berhenti ketika sudah menaruh hati pada sesuatu. Mereka memiliki fokus seperti mata elang yang membidik mangsa, tidak gampang terdistraksi, tidak gampang teralihkan. Banyak orang mengatakan, Pahing nek wis kepengin, ora ana sing iso nahan. Artinya, jika mereka menginginkan sesuatu, hampir tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Watak ini membuat mereka selalu menemukan cara untuk berhasil. Selain kemauan keras, orang Pahing juga membawa keberanian mengambil risiko. Mereka bukan tipe yang bermain aman. Bila ada peluang besar dengan risiko tinggi, justru mereka yang paling tertarik mencoba. Dalam dunia bisnis, watak ini menjadikan mereka lebih cepat naik level dibanding orang lain yang masih ragu. Bagi Pahing, gagal bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Primbon menggambarkan mereka seperti baja panas. Semakin diuji, semakin kuat. Watak lainnya adalah kecerdasan praktis. Orang Pahing punya insting cepat dalam membaca keadaan, peluang, dan karakter seseorang. Mereka bisa melihat celah keuntungan di tempat orang lain hanya melihat masalah. Banyak Pahing yang sukses bukan karena mereka punya modal besar, tetapi karena mereka punya insting tajam untuk memanfaatkan momentum. Dalam kehidupan nyata, mereka sering menjadi perintis ide atau pembuka jalur rezeki di antara kelompoknya. Yang menarik, orang Pahing juga memiliki sisi karisma alami. Mereka mungkin tidak selalu cerewet atau suka tampil, tetapi ketika berbicara, orang cenderung mendengarkan. Ketegasan ucapan dan ketulusan hati membuat mereka dihormati tanpa harus meminta penghormatan itu. Karisma ini secara tidak langsung membuka pintu rezeki, karena orang yang disukai banyak orang secara alami lebih mudah mendapat peluang dan dukungan. Meskipun keras, Pahing adalah tipe yang tahu kapan harus berempati. Mereka mampu bekerja sama, memimpin,
dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tekanan justru membuat mereka semakin kuat. Dalam primbon, orang dengan kemampuan adaptasi tinggi disebut sebagai pembawa takdir naik. Mereka yang hidupnya hampir selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam pekerjaan, Pahing bukan tipe yang betah di tempat aman yang monoton. Mereka selalu mencari tantangan baru, peluang baru, atau jalan hidup yang memberi mereka ruang untuk berkembang. Karena itulah kebanyakan orang Pahing yang mencapai kesuksesan biasanya melalui banyak perubahan penting dalam hidupnya. Ganti usaha, pindah tempat, naik jabatan, atau mendapat kesempatan besar dari orang berpengaruh. Semua watak ini berpadu membentuk karakter yang benar-benar kompatibel dengan energi rezeki yang mereka bawa sejak lahir. Mereka bukan hanya ditakdirkan kaya secara mistis, tetapi juga secara logis dan psikologis, karena watak mereka adalah watak pejuang, pemimpin, dan pembelajar yang tidak pernah puas sampai mencapai puncak. Itulah alasan mengapa primbon selalu menempatkan Pahing di antara weton dengan potensi kekayaan paling kuat. Energi rezeki mengalir karena wataknya selaras dengan tindakan, berani, ulet, keras, dan cerdas. Weton Pahing memiliki jalan hidup yang disebut para ahli primbon sebagai jalur naik setelah badai. Artinya, hidup mereka tidak selalu mulus sejak awal. Banyak Pahing yang masa mudanya penuh ujian, ekonomi yang sulit, lingkungan yang tidak mendukung, kegagalan berulang, atau perjuangan panjang yang seolah tidak ada ujungnya. Namun justru dari sinilah kekuatan mereka ditempa. Dalam primbon, Pahing digambarkan sebagai logam panas, tidak bisa dibentuk tanpa tekanan dan api. Ujian yang mereka hadapi bukan tanda kutukan, melainkan bagian dari proses pembangkitan tuah. Semakin keras hidup menguji, semakin besar perubahan nasib yang menanti di masa depan. Banyak orang Pahing yang bercerita bahwa kehidupan mereka baru benar-benar membaik setelah usia tertentu, biasanya antara 27, 32, atau 36 tahun. Pada usia-usia inilah tuah Pahing mulai aktif membuka pintu-pintu besar yang sebelumnya tertutup rapat. Ujian hidup orang Pahing seringkali berupa hal-hal yang memaksa mereka keluar dari zona nyaman. Kegagalan usaha pertama, dikhianati teman, kehilangan pekerjaan, atau terpaksa pindah tempat tinggal. Namun anehnya, setelah ujian itu, hidup mereka justru melonjak tajam. Mereka menemukan pekerjaan lebih baik, mendapat peluang emas, atau berjumpa orang yang menjadi kunci perubahan hidup mereka. Primbon menyebut pola ini sebagai lintasan rezeki yang terbalik. Jatuh dulu, baru naik tinggi. Keunikan terbesar orang Pahing adalah ketangguhannya. Mereka bisa mengalami banyak kegagalan, tetapi hampir tidak pernah hancur sepenuhnya. Ada kekuatan batin dalam diri mereka yang membuat mereka sulit patah. Mereka selalu mencari jalan lain, berpikir ulang, dan bangkit lagi. Bahkan ketika mereka berada di titik terendah, mereka sering merasakan dorongan misterius untuk mencoba sekali lagi, dan percobaan itulah yang akhirnya membawa keberhasilan besar. Tidak hanya itu, Pahing adalah weton yang membawa cakra pemecah rintangan. Di banyak kisah, orang Pahing sering mendapatkan kemudahan setelah melewati fase sulit, pengampunan utang, bantuan tak terduga, peluang kerja tanpa melamar, bahkan rezeki tiba-tiba yang datang seperti hadiah semesta. Seolah-olah semesta hanya menunggu mereka menunjukkan ketekunan yang cukup, lalu membuka pintu rezeki besar dalam satu waktu. Bukan bertahap, tapi langsung melompat. Banyak Pahing yang akhirnya menjadi pemimpin, pengusaha sukses, tokoh masyarakat, atau seseorang yang dihormati di komunitasnya. Mereka semakin kuat setiap kali ditempa. Dan ketika mereka mencapai puncak, energi rezeki mereka mengalir stabil tanpa banyak gangguan. Mereka mencapai fase rezeki mapan. Fase di mana usaha apapun yang mereka sentuh, hampir selalu berhasil. Ketika Primbon menyebut Pahing sebagai weton yang takdirnya naik derajat, itu bukan sekadar mitos. Pahing memang dilahirkan untuk melewati dua fase ujian dan fase kemuliaan. Yang membedakan hanyalah waktu. Begitu fase kemuliaan itu terbuka,
Hidup mereka berubah drastis, dari biasa menjadi luar biasa, dari sederhana menjadi berlimpah, dari tidak terlihat menjadi disegani. Itulah perjalanan hidup Pahing, jalan yang tidak mudah, tetapi dijamin membawa mereka pada puncak kejayaan. Dalam Primbon Jawa, setiap weton membawa satu atau dua pintu rezeki utama. Namun Pahing adalah pengecualian besar. Mereka bukan hanya memiliki satu pintu rezeki, tetapi banyak pintu yang dibuka semesta sekaligus. Seringkali orang Pahing tidak sadar bahwa hidup mereka sudah dikelilingi jalur-jalur keberuntungan yang saling menunggu untuk disentuh. Pahing memiliki sifat dasar yang membuat mereka jarang mengandalkan satu sumber penghasilan. Mereka gelisah jika terlalu lama stagnan, sehingga tanpa sadar mereka selalu mencari cara baru untuk berkembang. Orang-orang kelahiran Pahing sering terlibat dalam beberapa kegiatan sekaligus, bekerja sambil dagang, usaha sambil berkarya, atau kerja formal tetapi tetap punya aktivitas sampingan yang menghasilkan. Primbon menggambarkan energi rezeki Pahing seperti air sungai bercabang, mengalir ke berbagai arah namun tetap bertemu di satu titik. Artinya, apapun yang mereka lakukan, akhirnya bermuara pada satu hal, keberlimpahan. Kadang pintu rezeki terbesar justru datang dari tempat yang tidak mereka rencanakan. Ada Pahing yang awalnya bekerja serabutan, tetapi tiba-tiba diajak bisnis oleh seseorang yang melihat potensinya. Ada juga yang memulai dari hobi kecil, lalu berubah menjadi sumber penghasilan besar. Keunikan mereka terletak pada kemampuan menangkap peluang sekecil apapun dan mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Pintu-pintu rezeki yang paling sering dimiliki Pahing antara lain. 1. Rezeki dari kemitraan. Karena karisma dan wibawanya, Pahing sering dipercaya orang-orang besar. Banyak Pahing yang tiba-tiba dilibatkan dalam proyek penting atau kerjasama menguntungkan tanpa perlu meminta. Mereka ibarat magnet yang menarik orang untuk bekerja sama. 2. Rezeki dari ide. Pahing adalah pembawa inspirasi. Mereka sering mendapat ide cepat, praktis, dan menguntungkan. Ide-ide itu, meskipun tampak kecil, bisa menjadi fondasi rezeki besar bila dikembangkan. Banyak Pahing yang sukses karena ide uniknya, bukan karena modal besar. 3. Rezeki dari usaha dan kerja keras. Walau beruntung, orang Pahing tetap bekerja keras. Energi aktif mereka membuat mereka sulit diam. Mereka suka menjajal hal baru, belajar hal baru, dan mencoba cara baru. Ketekunan ini membuka pintu rezeki lain yang lebih stabil. 4. Rezeki tak terduga. Rezeki dadak. Inilah ciri khas mereka. Ada saja kejutan dari semesta. Proyek mendadak, hadiah tak terduga, orang yang tiba-tiba ingin membantu, peluang datang tanpa dicari, dana atau bonus yang muncul di waktu yang tepat. Primbon menyebut ini sebagai rezeki sing ketarik dening cahya Pahing, rezeki yang tertarik oleh cahaya tuah Pahing. 5. Rezeki dari kepemimpinan. Ketegasan mereka membuat mereka mudah naik jabatan atau dipercaya memegang peran penting. Ketika memimpin, mereka memancarkan aura karisma yang membawa kelompok menuju kemajuan. Yang paling menarik adalah pola rezeki Pahing yang jarang sekali berhenti. Bahkan ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka lebih lebar. Mereka tidak pernah benar-benar kehabisan jalan. Energi mereka akan terus mendorong hidup untuk tumbuh, meski harus berputar arah. Orang Pahing jarang menjadi miskin selamanya. Mereka mungkin jatuh sebentar, tetapi tidak menetap di bawah. Semesta menyiapkan banyak jalan cadangan bagi mereka, seolah berkata, "Terus berjalan, rezekimu menunggu di depan." Inilah sebabnya Pahing sering disebut sebagai weton yang rezekinya tidak akan pernah putus. Karena semakin mereka bergerak, semakin banyak pintu yang terbuka. Primbon Jawa mengajarkan bahwa keberuntungan seseorang tidak melulu datang dari luar. Sebagian besar justru lahir dari dalam diri. Pada weton Pahing, energi kekayaan itu bukan hadiah, melainkan bagian dari struktur kosmis yang melekat pada diri mereka. Sejak lahir, Pahing membawa pancaran energi yang menarik hal-hal besar dalam hidup mereka. Orang Pahing memiliki aura yang tidak dimiliki banyak weton lain. Auranya menyala, keras, dan tegas.
Aura inilah yang membuat mereka tampak menonjol di tengah keramaian. Entah sebagai pemimpin, pekerja keras, pemikir, atau penggerak, Pahing selalu memiliki tempat. Mereka tidak pernah benar-benar tenggelam dalam kehidupan. Bahkan ketika mereka berada di titik rendah, mereka tetap terlihat, tetap diperhatikan, dan tetap memiliki peluang untuk bangkit. Takdir kaya orang Pahing berasal dari 3 lapisan energi. 1. Energi bawaan kelahiran. Sejak lahir, Pahing memiliki nilai neptu tinggi yang mengandung unsur api dan angin. Api memberi keberanian dan semangat, sementara angin memberi kelincahan berpikir. 2 unsur ini menciptakan pribadi yang cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat menangkap peluang. Energi ini membuat rezeki mengalir lebih cepat ke arah mereka. Mereka bukan tipe yang harus bekerja 10 kali lebih keras untuk mendapat satu hasil. Seringkali, hal-hal besar datang ketika mereka menunjukkan sedikit saja usaha. 2. Energi mental baja. Tidak semua orang bisa bangkit setelah jatuh, tetapi Pahing bisa. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Primbon menyebut Pahing sebagai tulung besi. Tulang besi yang tidak mudah patah. Mereka bisa bertahan dalam situasi sulit yang membuat weton lain menyerah. Mentalitas inilah yang membuat mereka cenderung menjadi kaya di usia dewasa, karena mereka terus menolak untuk menjadi kecil. 3. Energi penarik dukungan. Pahing juga memiliki energi sosial yang kuat. Mereka dipercaya, dihormati, dan disukai banyak orang tanpa harus berusaha terlalu keras. Kepercayaan ini adalah modal besar dalam hidup. Banyak pintu rezeki terbuka bukan karena kemampuan teknis semata, tetapi karena seseorang dipercaya memegang tanggung jawab besar. Orang Pahing punya semua itu. Ketika energi-energi ini bersatu, terciptalah takdir besar, takdir untuk naik derajat. Primbon menyebutnya Raja Brana, jiwa raja dalam tubuh manusia biasa. Jiwanya besar, keberaniannya besar, dan karena itu rezekinya pun besar. Namun yang membuat Pahing benar-benar berbeda adalah kemampuannya membawa keberkahan bagi lingkungan. Ketika Pahing sudah mapan, mereka cenderung menarik orang-orang di sekitarnya ikut naik. Mereka bukan hanya kaya, tetapi juga mengayomi. Mereka membawa energi, pemimpin sejati. Di usia matang, orang Pahing biasanya memasuki fase emas. Fase ketika semua pintu rezeki terbuka, hubungan semakin stabil, usaha berkembang, dan kehidupan menjadi jauh lebih mudah. Ada masa ketika mereka tidak lagi mengejar rezeki, tetapi rezeki yang mengejar mereka. Inilah puncak takdir Pahing, kaya bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai jalur hidup yang memang ditetapkan untuk mereka. Primbon lama menuliskan, Pahing iku weton sing bakal menangi urip luhur, yen wis waktune. Artinya, Pahing adalah weton yang akan mencapai hidup mulia ketika saatnya tiba. Dan ketika saat itu benar-benar tiba, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan mereka. Saudara-saudara semua, setelah kita menelusuri satu persatu rahasia besar weton Pahing, kita akhirnya sampai pada satu kesimpulan penting. Orang Pahing memang dilahirkan dengan garis rezeki yang deras, kuat, dan sulit dibendung, asalkan mereka tahu cara menjaga energi, karakter, dan laku hidupnya. Tidak semua orang punya anugerah seperti ini. Tetapi kamu yang lahir di bawah weton ini membawa getar magnet kekayaan yang jarang sekali dimiliki weton lain. Maka, jangan biarkan anugerah ini tidur. Jangan biarkan potensi ini terkubur. Gunakan setiap tanda, setiap arah hidup, setiap kekuatan batin yang kamu miliki untuk membuka pintu rezeki yang sudah menunggu sejak hari kamu dilahirkan. Ingat, weton Pahing tidak diciptakan untuk hidup biasa. Weton Pahing diciptakan untuk melesat, untuk menjadi besar, untuk jadi pemimpin, untuk jadi magnet kekayaan. Arahkan kehidupanmu ke jalan yang tepat, dan lihat bagaimana rezeki mulai datang dari segala penjuru tanpa henti. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga berkah menyertai langkahmu. Rahayu, Rahayu, Rahayu.